Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Bersyukur ya kalau pada hari ini kita sama-sama dapat berkumpul kembali untuk mendengarkan dan belajar firman Tuhan. Yuk sebelum kita belajar dan mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Sungguh bersyukur kalau Allah pada hari ini dapat mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk kami dapat bersama-sama belajar firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Allah itu yang akan memberi kami hikmat agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, dan nantinya dapat melakukan setiap firman itu di dalam kehidupan kami. Dan kuserahkan doa ini ke tangan Kau, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pertama-tama Kak Cantik mau tanya dulu nih, ada yang kenal hakim yang namanya Pak Simpson? Iya, pada kenal semua ya. Terkenal akan kekuatannya dan kehebatannya yang kuat banget. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang kisah Pak Hakim Simpson ini. Yuk kita buka Alkitab kita di Hakim-Hakim pasal 16. Mari teman-teman kita mau baca bersama-sama ya. Pada suatu kali ketika Simpson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sudal lalu menghampiri dia. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Simpson datang ke sini, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Tetapi semalam-malaman itu mereka tidak berbuat apa-apa, karena pikirnya nanti pada waktu fajar kita akan membunuh dia. Tetapi Simpson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam, bangunlah ia. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnyalah semua beserta palangnya, diletakkannya di atas kedua bahunya, lalu semuanya itu diangkat ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Sesudah itu, Simpson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya, maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu." Lalu berkatalah Delila kepada Simpson, "Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan?" Jawab Simpson kepadanya, "Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Lalu raja-raja kota orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru yang belum kering kepada perempuan itu, dan ia mengikat Simpson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya,
orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson. Tapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus apabila kena api. Dan tidakkah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu? Kemudian berkatalah Delila kepada Simson, sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku dengan apa engkau dapat diikat. Jawabnya kepadanya, jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Kemudian Delila mengambil tali baru, diikatkannya dia dengan tali-tali itu dan berseru kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau, Simon. Di kamar ada orang bersiap-siap, tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya seperti benang saja. Berkatalah Delila kepada Simson, sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku dengan apakah engkau dapat diikat. Jawabnya kepadanya, kalau engkau menendun ketujuh rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Kemudian perempuan itu mengokohkan lagi tenunan itu dengan patok, lalu berserulah ia kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau, Simon. Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin itu. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju padaku? Sekarang telah 3 kali engkau mempermainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku. Karena apakah kekuatanmu demikian besar? Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati, sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya kepada segala isi hatinya, katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku akan menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simon tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta kapanya. Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, menyungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar pada Dagon Allah mereka. Dan untuk bersukaria, kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita Simson musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke tangan kita musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskan aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan.
Segala raja kota orang Filistin ada di sana, dan di sana ada di atas Soton ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, "Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini." Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Ia mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Zora dan Esyaol di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Nah, kalau dari pasal-pasal sebelumnya nih teman-teman, Pak Simson, Pak Hakim ini diceritakan bahwa dia adalah seorang pilihan, seorang yang dikhususkan. Dia diberi perintah buat menyelamatkan bangsa Israel dari orang-orang Filistin. Dia diberkati luar biasa sampai dia mempunyai kekuatan yang luar biasa hebat ya. Buktinya dia bisa mengalahkan singa. Terus kalau dari ayat ini kita tahu kalau dia bisa merobohkan pintu gerbang kota Gaza gitu. Karena pada suatu hari dia tuh suka dan jatuh cinta dengan perempuan Filistin namanya Delila. Padahal kita tahu kalau perintahnya Allah itu buat menyelamatkan bangsa Israel ya dari orang-orang Filistin ini, malah dia jatuh cinta kepada orang Filistin ini. Akhirnya raja-raja orang Filistin yang tahu akan hal ini bujuk nih Delila buat tanya ke Simson, apa sih kelemahan Simson? Dan ternyata Delila juga dikasih imbalan, yaitu apa? 1.100 perak. Kalau sekarang itu beratnya tuh sekitar 14 kg perak. Wah, keren banget ya, banyak banget. Akhirnya Delila pun menyetujui hal itu. Dia membujuk dan tanya nih ke Simson, apakah kelemahan dari kekuatannya itu? Nah, apakah Simson jawab? Iya, ternyata Simson jawab ya. Tapi dia kasih 3. Dan ternyata bohong yang awal-awal. Ada apa aja yang akhirnya Simson bohong ke Delila? Yang pertama, dia akan lemah kalau diikat oleh 7 tali busur baru. Ternyata sama aja ikatannya putus. Yang kedua, dia bisa lemah kalau diikat dengan tali baru. Ternyata sama aja, putus gitu talinya. Dan yang terakhir, Simson berbohong kalau dia itu bisa lemah kalau 7 jalinan rambutnya kalau dipintal dan dipatok di paku akan lemah. Ternyata setelah Delila melakukan itu, ternyata enggak ada yang bisa membuat Simson itu jadi lemah. Akhirnya Delila yang tahu ternyata Simson membohonginya, dia merengek-rengek, dia nangis dan minta Simson buat nyeritain apa sih kelemahannya dia. Nah, akhirnya Simson menceritakannya nih, kalau ya dari dulu aku tuh nggak pernah kena pisau cukur, nggak pernah nih rambutku dicukur. Kalau teman-teman kan biasanya seminggu sekali atau kapan gitu ada jadwalnya buat cukur rambut ya. Kalau Simson tuh nggak pernah dicukur sama sekali. Nah, akhirnya Delila menceritakan nih, tahu yang kelemahannya Simson ini ke raja-raja tadi. Pada waktu malam, setelah Simson tidur di pangkuan Delila, dia ada satu orang Filistin tuh yang mencukur rambutnya. Dan akhirnya Simson lemah, jadi kayak orang lain, gak punya kekuatan lagi. Akhirnya orang-orang Filistin menangkap dia dan memasukkan dia ke dalam penjara. Dan dia diberi pekerjaan untuk apa? Mengirik di sana. Pada suatu hari, saat ada perayaan, orang-orang Filistin itu
membawa sembelihannya untuk dipersembahkan ke Allah mereka, yaitu Allah Dagon. Raja-raja meminta Simson ini buat menghibur mereka. Nah, orang-orang menertawakan Simson dan mengejek Simson. Setelah itu Simson minta nih buat bisa bersender di salah satu tiang penyangga di ruangan itu, di rumah itu. Nah, dia berdoa kepada Allah. Dia meminta Allah buat memberikannya dia satu kali kesempatan kekuatan untuk dia dapat merobohkan rumah itu. Ternyata benar, setelah dia ambil tadi tiang tadi dan dirobohkannya rumah itu, dan segala orang yang ada di bawah rumah itu, termasuk raja-raja tadi, orang-orang perempuan laki-laki yang ada di sana, dan termasuk dia akhirnya kena robohan rumah itu dan meninggal. Nah, teman-teman, apa sih yang kita pelajarin hari ini? Apa tuh, Kak? Nah, satu hal penting yang sangat penting banget hari ini kita mau belajar itu, yaitu tentang ketaatan. Emang ketaatan apa tuh, Kak? Nah, kita lihat ya bahwa tadi Allah tuh Allah memerintahkan Simson untuk apa? Menjadi penyelamat bagi bangsa Israel dari orang-orang Filistin. Malah dia nggak taat dan jatuh cinta kepada Delila orang Filistin ini. Dan kita lihat tadi berkat Allah, yaitu yang mempunyai kekuatan, Simson yang kuat itu ternyata nggak dikembangkan dan nggak diberikan untuk kemuliaan Allah, nggak dibuat buat itu tadi menyelamatkan bangsa Israel. Malah akhirnya jatuh cinta ya kepada Delila. Maka hari ini kita mau belajar sama-sama nih teman-teman, bagaimana kita harus taat akan perintah dan untuk setiap apa yang kita punya, yaitu bakat kita, karunia kita. Misalnya teman-teman yang bisa menyanyi, ada yang bisa alat musik, atau ada yang jago banget pelajaran, pinter banget, dan ada yang mungkin teman-teman tuh yang cukup keuangannya. Mari teman-teman, kita mau memberikan berkat kita itu, yang berkat yang udah Tuhan beri melalui tadi menyanyi dan alat musik dan lain-lain, itu ya buat kemuliaan Allah. Kita mau taat memberikannya itu ya untuk menyenangkan hati Allah. Misal nih, teman-teman tadi yang pintar bisa tuh ngajarin teman-temannya yang lain, biar teman-teman yang lain mudeng pelajaran. Atau teman-teman tadi yang bisa nyanyi atau alat musik bisa tuh direkam dan diupload ke YouTube atau kemana, biar teman-teman bisa melihat, wah teman-teman kita tuh mau memuliakan Allah ya melalui suaranya, melalui alat musik, dan teman-teman yang lain juga akhirnya mau buat nyoba, buat belajar juga. Dan buat teman-teman tadi yang uangnya cukup, mungkin saat ini banyak teman-teman yang kesusahan ya, kita bisa memberikannya itu kepada teman-teman kita yang berkekurangan. Bukan kita nggak taat akan berkat yang udah Tuhan berikan, misal jadi sombong atas karunia itu, atas berkat Tuhan, atau jadinya malah buat ngejek orang lain. Tuh kan gak baik ya. Oleh karena itu mari teman-teman mulai saat ini kita mau sama-sama taat untuk memberikan setiap karunia berkat yang udah Tuhan berikan tuh untuk kita kembangkan, untuk kita berikan itu untuk kemuliaan Allah dengan berbagai cara yang tadi ya teman-teman. Yuk semangat buat kita mau taat akan apa yang udah Tuhan perintahkan, dan kita mau taat mengembangkan talenta dan karunia kita. Mari teman-teman, kita mau menutup firman Tuhan pada hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh bersyukur ya Allah, kalau pada hari ini kami sudah belajar tentang kisah Simson yang gak taat akan Engkau, yang dia tidak memberikan berkat yang sudah Tuhan berikan itu untuk kemuliaan nama-Mu, tapi malah tidak melakukan perintah-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin kami untuk kami dapat senantiasa taat melakukan setiap apa yang Tuhan perintahkan, dan juga mengembangkan setiap bakat dan karunia yang Tuhan berikan itu untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk menjadi berkat di mana yang Engkau Tuhan berikan Tuhan. Dan kuserahkan doa Engkau dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.